Kekhilapan terbanyak orang yang mencari rezeki adalah dia tidak mau berusaha tapi mau mendapatkan hasilnya. Maka walaupun teori law of attraction sudah kita pelajari dengan baik, walaupun teori praktek-prakteknya telah kita lakukan, kalau kita tidak mau berusaha, cuman menulis mengharapkan, itu adalah hayalan belaka, tidak akan ada manfaatnya sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, ada yang mengatakan, kenapa rizki saya itu begitu seret? Kenapa saya susah sekali mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kenapa rizki saya itu begitu sempit? Apa yang salah? Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajak kepada kita agar kita yakin kepada pertolongannya. Allah menginginkan kita untuk terus berusaha mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, rizki yang halal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kenapa ada orang yang rizkinya seakan-akan seret terus, padahal dia bahkan sudah melakukan apa-apa yang disampaikan dalam teori law of attraction? Apa yang salah? Yang pertama, walaupun kita sudah menulis bahwa kita akan punya mobil, bahwa kita akan punya rezeki sekian, walaupun kita sudah merencanakan dengan bagus, kalau kita tidak berusaha, maka yakinlah apa yang kita lakukan itu, apa yang kita inginkan itu sia-sia belaka. Allah mengajarkan kepada kita seperti di dalam surat Nuh ayat 10 hingga ayat 12. Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka Nabi Nuh alaihi salam mengatakan kepada pengikutnya, beristighfarlah, mohonlah ampun kepada Tuhan kalian, Allah Azza wa Jalla. Innahu kana ghaffara, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Di sini puncak daripada kegagalan kita meraih rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dosa. Maka kita disuruh memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah satu dosa yang paling sering kita lakukan adalah mengharap sesuatu berlebih, tapi kita tidak mau berusaha dengan usaha yang lebih. Kita mengharapkan rezeki yang banyak, tapi kita tidak mau melakukan hal-hal yang banyak. Jadi itu sesuatu yang tidak mungkin. Nah, ketika kita beristighfar kepada Allah, kita menyadari kesalahan kita, kita bermohon ampun kepada Allah, maka di ayat ke-11 Allah berfirman, yursilis samaa alaikum midrara. Ini yang pertama. Allah akan menurunkan dari langit hujan yang banyak. Hujan adalah rahmat. Maka sahabat sekalian, yang terpenting kita adalah memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, ketika kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka seperti yang disebutkan di dalam ayat 12, wa yumdidkum bi amwalin. Maka Allah akan menambahkan rezeki yang banyak kepada kalian. Wa banin. Dan Allah akan memberikan kalian keturunan. Wa yaj'al lakum jannatin. Dan Allah akan menjadikan buat kalian kebun-kebun. Wa yaj'al lakum anhara. Allah menutup surat Nuh ayat ke-12. Dan menjadikan buat kalian itu sungai-sungai. Nah, sahabat sekalian, ketika kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan mengampuni dosa kita. Ketika ampunan Allah sudah datang kepada kita, hati kita pun menjadi lapang. Ketika hati kita menjadi lapang, ketika hati kita menjadi bersih, ide-ide segar akan lahir. Dan kita akan mudah mendapatkan peluang-peluang usaha, pekerjaan-pekerjaan yang cocok dengan kita, yang sesuai dengan kemampuan kita. Dan kita akan mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan diberikan oleh Allah keturunan yang baik. Dan Allah akan mengadakan untuk kita kebun-kebun dan sungai-sungai. Walaupun tidak mesti harus sama, harus ada kebun, harus ada sungai. Tidak mesti. Tapi kita bisa mendapatkan rizki yang luas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pentingnya istighfar. Pentingnya istighfar ketika kita menyadari bahwa kita penuh salah, kita penuh dengan dosa, penuh dengan kekhilapan.
Kekhilapan terbanyak orang yang mencari rezeki adalah dia tidak mau berusaha tapi mau mendapatkan hasilnya. Maka walaupun teori law of attraction sudah kita pelajari dengan baik, walaupun teori praktek-prakteknya telah kita lakukan, kalau kita tidak mau berusaha, cuman menulis mengharapkan, itu adalah hayalan belaka, tidak akan ada manfaatnya sedikit pun. Maka bangun cepat, sholat subuh, bermohon kepada Allah, beristighfar kepada Allah, lalu berusaha mencari rizki dari Allah. Kita yang melakukan, kita yang berusaha, kita yang bekerja, Allah yang akan memberikan hasil terbaik kepada kita. Kita punya keinginan, Allah punya cara. Kita mengharapkan sesuatu, kita melakukan sesuatu, hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Maka jangan segan-segan, jangan takut untuk mengharapkan rizki yang banyak dari Allah, tapi jangan juga meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Berharaplah kepada Allah dan jangan lupa berusaha untuk mendapatkan apa yang kita harapkan itu. Jangan sampai antara keinginan dengan perbuatan tidak sesuai. Berbuatlah yang lebih banyak, maka insya Allah Allah akan memberikan hasil yang lebih banyak juga. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.